Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-Nya, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hari ini bisa sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Dengan karunia dan nikmat dari Allah, kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita berharap semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kita bisa beribadah dengan tenang di masjid tercinta ini, Masjid Darul Ilmi, dalam keadaan yang aman, damai, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin sebagian kita bisa membeli baju baru, membeli pakaian baru untuk keluarga. Sungguh itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa hidup ini bukan sekedar tentang mencapai apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan, tapi jangan lupa hidup ini juga tentang bagaimana kita mampu belajar bersyukur
atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada kerinduan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga kita haturkan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu ketika Sayyidah Aisyah berbahagia karena didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berdoa untuk Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Kemudian Sayyidah Aisyah bergembira atas doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah engkau berbahagia Aisyah atas doa yang aku panjatkan tadi? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, saya amat berbahagia. Kemudian baginda Nabi mengatakan, inni da'autu bihadhihi da'wah fi kulli lailan li ummati. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya aku berdoa dengan doa yang tadi. Ya Allah, ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang besar ataupun yang kecil. Inni da'autu bihadhihi da'wah fi kulli lailan li ummati. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya aku berdoa dengan doa tersebut. Aku berdoa setiap malam untuk umatku. Maka momentum Idul Fitri ini juga menjadi momentum kita agar semakin mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sedang berjalan bersama murid-murid beliau fi aziqatil Baghdad, di lorong-lorong kota Baghdad. Ketika beliau berjalan bersama murid-murid beliau di lorong-lorong kota Baghdad, tawaqqafahumus sakran, tiba-tiba ada seorang pemabuk yang menghadang perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama murid-murid beliau. Seorang pemabuk yang compang-camping menghalangi perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-murid beliau. Bagaimana akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau dihalangi perjalanannya oleh seorang pemuda ahli maksiat? Fatabassama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum. Inilah akhlak orang-orang saleh. Inilah akhlak para kekasih Allah. Inilah akhlak orang-orang yang bertakwa, yang kita semua keluar dari bulan Ramadan berharap menjadi golongan orang yang bertakwa. Dan inilah salah satu akhlak orang yang bertakwa, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tersenyum kepada seorang pemuda yang ahli maksiat yang menghalangi perjalanan beliau bersama murid-murid beliau. Seorang pemuda ini kemudian mengajukan 3 pertanyaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, halillahu qadirun ayyatuba alayya? Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
apakah Allah mampu memaafkan dan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan saya? Fatabassama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum dan beliau berkata, wallahu qadir. Allah mampu menghapus dan memaafkan seluruh dosa dan kesalahan yang pernah engkau perbuat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan Ramadan, momentum Idul Fitri ini sampai 11 bulan ke depan adalah momentum keberlanjutan pertaubatan kita dan momentum hijrah kita menjadi lebih baik lagi. Sebanyak apapun dosa kita di masa lalu, sebanyak apapun dosa seseorang di masa lalu, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau meminta ampun kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seolah-olah Allah berfirman kepada hamba-hambanya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mungkin dulu banyak maksiatnya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mungkin dulu pernah bahkan sering melakukan zina. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mungkin dulu pernah minum minuman keras atau bahkan sering minum minuman keras. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlumuran dosa dan maksiat. Perhatikan kalimat Allah selanjutnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa dosa terbesar adalah ketika seseorang menganggap Allah tidak mampu mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa seseorang, ketika dia datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan di ayat yang lain dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-49 Allah berfirman, nabbi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Akulah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita memiliki Allah yang Maha Pemurah, bukan Maha Pemarah. Betapa bahagianya kita memiliki Allah yang rahmatnya selalu lebih besar daripada murkanya. Maka momentum Idul Fitri ini, khatib menasihati diri khatib pribadi dan kita semua, mari jadikan momentum Idul Fitri ini momentum pertaubatan dan hijrah kita menjadi lebih baik. Sesungguhnya setiap hari, setiap jam, setiap menit semakin dekat dengan waktu kematian kita. Betapa banyak di sekeliling kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita yang mungkin wafat mendadak. Lalu bagaimana jika suatu saat yang wafat mendadak itu adalah kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama seorang pemuda kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau mengajukan pertanyaan yang kedua. Ya Abdul Qadir,
halillahu qadirun ay yaj'alani makana. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah mampu mengubah aku yang tadinya ahli maksiat, Allah ubah menjadi orang soleh, menjadi kekasih Allah seperti engkau, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fatabassama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum dan beliau berkata, wallahu qadirun, Allah mampu mengubah engkau yang tadinya ahli maksiat, Allah ubah menjadi orang soleh, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan ada seorang pemuda yang saking banyak maksiatnya beliau diusir dari kampungnya. Ketika pemuda ini diusir dari kampungnya karena terlalu banyak maksiat dan kerusakan yang dia lakukan, akhirnya pemuda ini berjalan ke arah gurun pasir dan diriwayatkan pemuda ini bertaubat kepada Allah selama 3 hari berturut-turut, dan diriwayatkan pemuda ini wafat di tengah gurun pasir itu. Ketika pemuda ini diusir dari kampungnya, dia berjalan ke tengah gurun pasir dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, seluruh manusia telah mengusirku, seluruh manusia telah menolakku, tapi hamba yakin ya Allah, Engkau Rabb yang tidak pernah mengusir hamba-hambamu yang datang meminta ampunan kepadamu ya Allah. Diriwayatkan beliau, pemuda ini bertaubat 3 hari berturut-turut dan beliau wafat. Ketika beliau wafat, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong urus salah satu jenazah kekasihku yang ada di tengah gurun pasir. Dan tidak ditemukan jenazah di tengah gurun pasir itu kecuali jenazah pemuda yang sudah diusir dari kampungnya karena terlalu banyak maksiatnya, dan dia 3 hari bertaubat kepada Allah dan dia diangkat menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sifat orang bertakwa juga adalah, jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh membenci pelaku maksiat. Yang boleh kita benci adalah perbuatan maksiatnya. Pelaku maksiatnya harus kita rangkul, harus kita doakan. Sedangkan maksiatnya atau kemaksiatannya harus kita benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian seorang pemuda bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertanyaan yang ketiga, ya Abdul Qadir, halillahu qadirun ay yaj'alaka makani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah mampu mengubah engkau yang katanya orang soleh, yang katanya seorang kekasih Allah, Allah ubah engkau menjadi orang yang berbuat maksiat seperti aku? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak buru-buru menjawab. Diriwayatkan fabaka, beliau menangis, beliau tersungkur meminta ampun kepada Allah, baru beliau menjawab, wallahu qadirun qadirun qadirun, Allah mampu mengubah aku yang katanya guru besar, yang katanya orang soleh, yang katanya kekasih Allah, Allah ubah menjadi seorang pelaku maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, setelah bulan Ramadan kita berhasil mendidik diri kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita merasa aman, merasa sudah pasti masuk surga, merasa sudah aman dari neraka, merasa sudah pasti husnul khatimah. Belum ada jaminan untuk kita. Kita masih harus terus belajar istiqamah, meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala
agar kita selalu dan senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi dan Allah rahmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari 3 pertanyaan pemuda tadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mari sama-sama kita ambil pelajaran. Momentum Idul Fitri ini menjadi momentum keberlanjutan pertaubatan kita dan momentum hijrah kita menjadi lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik untuk anaknya, menjadi suami yang lebih baik untuk istrinya, menjadi istri yang lebih baik untuk suaminya, menjadi anak yang lebih baik untuk orang tuanya di sisa-sisa usia kita. Semoga Allah merahmati kita semua, memberkahi sisa-sisa usia kita, sehingga mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا ربنا, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami yang hadir di Masjid Darul Ilmi ya Allah, kecuali Engkau rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan sejak kami akil balik hingga nanti Engkau mewafatkan kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan selama ini ya Allah, yang manusia tidak ada yang tahu dosa kami ya Allah, tapi Engkau tahu ya Allah. Dosa yang saking banyaknya kami sendiri lupakan sebagian dosa-dosa kami, tapi malaikat atid-Mu tidak pernah lupa
mencatat amal buruk kami di pagi hari ini ya Allah, di hari raya Id ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hapus seluruh catatan amal buruk kami yang ada dalam catatan malaikat atid-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi sisa-sisa usia kami, perbaiki keadaan lahir batin kami, angkat penyakit jasmani rohani kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Di sisa-sisa usia kami ya Allah, berikan kami kekuatan ibadah, istiqamah ibadah, kenikmatan ibadah. Jangan kembalikan kami kepada kesesatan dan kemaksiatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, rahmati kami, kasihani kami, sayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, rahmati ampuni dua insan yang sangat kami cintai ya Allah. Rahmati ampuni Abah Umi kami, rahmati ampuni Mama kami ya Allah, Umi kami ya Allah. Untuk Mama kami yang bernama untuk Mama kami yang telah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surgamu. Sampaikan salam rindu kami untuk Mama kami yang telah wafat ya Allah. Untuk Umi kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan jasmani rohaninya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, muliakan Umi kami dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, rahmati ampuni Abah kami ya Allah. Untuk Abah kami yang bernama untuk Abah kami yang telah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surgamu. Sampaikan salam rindu kami untuk Abah kami yang telah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, untuk Abah kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehat afiatkan jasmani rohaninya ya Allah, tinggikan derajat Abah Umi kami dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, rahmati ampuni pasangan kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga surga sebelum surga. Selamatkan keluarga kami dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak cucu keturunan kami, anak cucu keturunan soleh solehah, anak cucu keturunan yang hafal Quran ya Allah.
anak cucu keturunan yang menyelamatkan kami nanti di akhirat, anak cucu keturunan yang engkau jaga dari maksiat, anak cucu keturunan yang engkau jaga dari dosa-dosa besar, engkau jaga dari perzinahan, engkau jaga dari pergaulan bebas ya Allah. Mungkin tidak lama lagi kami akan wafat ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت توبة نصوحا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah ya Rabbana, kehendaki kami bertaubat sebelum kami wafat taubatan nasuha, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah ya Rabbana, jika tiba jadwal kematian kami, wafatkan kami semua husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman, ringankan sakaratul maut kami ya Allah, mudahkan lisan kami di akhir hidup kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jangan jadikan Ramadan yang telah lalu Ramadan terakhir untuk kami. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Dosa kami masih banyak ya Allah. Amal kami masih sedikit ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'alati fil qabri, hasbunallah indal hisab, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indas sirat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي اليمن وفي كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Berkahi sisa-sisa usia kami ya Allah. Setelah ini tidak ada maksiat lagi ya Allah. Perbaiki keadaan lahir batin kami ya Allah, hingga nanti Engkau wafatkan kami semua husnul khatimah, hingga nanti Engkau memanggil kami ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى